Bolangers, siapa yang suka makan buah kelapa? Kelapa nggak cuma banyak manfaatnya loh, tapi juga serbaguna. Yap, semua bagian dari tumbuhan kelapa bisa dimanfaatkan. Mulai dari buah, daun, batang, bahkan sampai batoknya. Bolangers mau tahu kira-kira bisa dimanfaatkan sebagai apa saja? Yuks, disimak! Menghanyutkan kelapa di Riau. Bolangers, masyarakat Kabupaten Kampar Riau punya cara unik untuk mengangkut buah kelapa setelah dipanen, yaitu menghanyutkannya melewati aliran sungai. Namanya berhanyut. Berhanyut dilakukan untuk meringankan beban membawa kelapa yang jumlahnya banyak. Meskipun jarak tempuh jadi lebih jauh, tapi membawa beban di dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan memikulnya di darat loh. Ini karena massa air lebih besar dari massa udara. Selain itu, buah kelapa juga bisa dijadikan pelampung saat tubuh terasa lelah karena berenang. Mantul dah! Satu lagi ilmu yang kita dapatkan. Oh iya Bolangers, kalian tahu tidak? Menurut sejarah, orang Portugislah yang pertama menamai buah ini. Kala itu, buah tanaman ini dinamai koko. Setelah itu, nama buah ini diberi tambahan nut oleh orang Inggris. Jadilah dunia internasional menyebutnya dengan coconut. Sip deh, buah kelapanya sudah ada. Sekarang kita sulap si kelapa ini jadi makanan wena. Kue dari kelapa. Bolangers, hampir semua orang suka dengan olahan berbahan dasar kelapa. Karena dengan kelapa, olahan akan terasa gurih dan nikmat. Seperti kue yang satu ini nih. Di Jawa Barat, ada kue tradisional berbahan dasar kelapa. Namanya kue purui. Gangsor beda dengan parutan ya Bolangers. Kelapa yang digangsor, hasil parutannya lebih kasar. Setelah itu, campurkan gula pasir dan pewarna makanan. Adonan ini harus selalu diaduk supaya nggak gosong. Setelah itu cetak dengan cetakan bambu. Tekan-tekan supaya adonannya padat. Setelah itu angkat pelan-pelan cetakannya. Kalau semua sudah dicetak, tunggu sampai kue purui benar-benar kering. Ini dia hasil jadinya. Rasanya manis-manis gurih. Biasanya kue purui disajikan saat lebaran tiba. Zaman dahulu tidak banyak makanan yang dibeli dari luar. Cukup memanfaatkan hasil kebun lalu diolah jadi jajanan enak. Selamat mencobanya di rumah ya Bolangers. Kerajinan tempurung kelapa. Bolangers, sekarang kita bahas bagian dari kelapa yang jarang dimanfaatkan orang dan seringkali hanya dibuang saja, yaitu tempurung atau batok kelapa. Di desa Rejowinangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tempurung kelapa bisa disulap menjadi beberapa kerajinan seperti cangkir atau gelas. Seperti ini proses pembuatannya. Potong bagian bawah tempurung kelapa, lalu gosok bagian luar memakai amplas sampai halus. Siapkan lem sebagai perekat. Nah, agar cepat kering, tambahkan juga serbuk bekas gergajian tempurungnya ya Bolangers. Tempel dan diamkan selama beberapa jam. Eits, belum selesai Bolangers. Karena di sini juga membuat kerajinan tas dan piring dari tempurung kelapa. Potong tempurung menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu rangkai potongan tempurung sesuai bentuk yang diinginkan. Oh iya, pembuatan kerajinan tempurung kelapa ini ada sejak tahun 2009 Bolangers. Tempurung kelapa dipilih karena bahan bakunya yang melimpah dan sifat tempurung kelapa yang memiliki serat unik berbentuk sidik jari. Lihat, keren sekali ya Bolangers kalau sudah jadi gini. Sekali lagi, tidak ada yang terbuang dari kelapa. Siapa mau?
tradisional tombong kelapa. Bolangers, olahan makanan dan kerajinan berbahan dasar kelapa sudah kita bahas nih. Terakhir, ada bagian dari buah kelapa yang dijadikan sebagai obat tradisional. Bagian buah kelapa yang satu ini pasti belum banyak yang tahu. Namanya tombong. Biasanya ada di dalam buah kelapa yang sudah tua. Ada di dalam buah dan menempel pada tunas. Karena memang tombonglah yang menjadi cikal bakal pembentukan tunas. Selain rasanya yang enak dan bisa dimakan langsung, masyarakat Desa Jiko, Sulawesi Utara memanfaatkan tombong untuk dijadikan ramuan obat tradisional. Untuk membuat ramuan, siapkan juga bahan pelengkapnya ya, Bolangers. Yang satu ini dari tanaman mayana. Kupas tombong sampai terhilang bagian luarnya yang kasar. Selanjutnya, peras sampai keluar air. Peras dan saring juga daun mayananya ya, Bolangers. Lalu campur dan aduk hasil perasannya. Jadi deh, ramuan tombong yang berkhasiat mengobati penyakit mah. Oh iya, Bolangers, tombong kelapa tinggi kandungan karbohidratnya. Jadi baik sekali untuk menambah energi. Gak cuma itu, tombong kelapa menjaga kesehatan jantung dan kaya antioksidan yang berguna menjaga daya tahan tubuh. Hai, gimana teman? Seru kan Bolangpedia tadi? Masih soal kelapa. Setelah olahan buah dan kerajinan tempurung kelapa, daun kelapa juga tak mau ketinggalan nih. Ikuti petualanganku yuk. Sekarang jemput bibiku dulu. Yuk, Bibi bilang mau mengajak kami bertualang dengan rumah perahu miliknya. Nah, itu dia bibiku teman. Perempuan paling hebat di kampungku. Cara mengenai orang. Apa? Tahu ini kayu dahulu sudah ke tangan dodangi ya. Perlu dipakai al, kudu dari apa kan dibatir. Eits, sebelum berangkat, pasang mandaponnya dulu dong. Itu loh, atap rumah perahu. Atap rumah perahu memang sengaja kami buat sederhana menggunakan daun kelapa yang sudah kering. Oh iya teman, sebelum dianyam, daun-daun kelapa ini terlebih dahulu direndam menggunakan air asin selama 3 hari 3 malam. Biar atap daun tidak mudah rusak. Sip, rumah perahunya sudah siap mengarungi lautan luas nih teman. Siapa mau ikut? Bersampan pakai rumah perahu memang lebih enak. Soalnya kami nggak kena panas matahari. Oh iya, memasang atap rumah perahu harus disesuaikan dengan panjang perahu. Ukuran perahu kami ini hanya boleh dipasangi atap dengan tinggi 1 meter saja. Kalau tidak, saat angin kencang, perahu kami bisa terbalik. Hii, seram ya. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah bawakan atap daun kelapa, Bibi mau masak makanan kesukaan kami. Ayo, ambil bulu babi yang banyak. Bulu babi atau yang biasa kami sebut tayong banyak tinggal di perairan pantai dengan kedalaman tidak lebih dari 3 meter. Orang Bajo sering menandai keberadaan bulu babi sebagai pertanda hasil panen tahunan akan baik. Jika bulu babi banyak, maka akan melimpah juga hasil panen. Mengambil bulu babi memang harus hati-hati teman. Duri yang menyelimuti badannya bisa melukai tangan kami. Salah-salah, luka sedikit tapi bisa meriang 3 hari 3 malam. Ketika kau tuh anu tayang itu puah. Digenor kau ngani akaboy. Anu genakai. Sebelum dimasak, bulu babi harus kami bersihkan terlebih dahulu. Duri yang beracun bisa kami hilangkan dengan cara seperti ini. Gampang kan? Oh iya teman, selain digunakan untuk mengarungi lautan, rumah perahu yang seperti kami buat ini juga digunakan untuk banyak kegiatan seperti memasak dan
dan tidur. Seru ya teman, punya tempat tinggal yang bisa dibawa kemana saja seperti ini. Sudah dari nang kira? Dari itu. Baru kah itu nang areden itu. Dari itu puah. Marah iya. Nah, mutabe. Anu sudah aneh. Sebenarnya sih bulu babi bisa dimakan mentah, tapi kami suka direbus dulu, biar bau amisnya hilang. Baunya sudah enak nih. Banyak orang bilang bulu babi mempunyai banyak manfaat. Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Memang pas banget kalau bocah-bocah petualang seperti kami yang makan. Rasanya enak, ada rasa asin dan manis. Pas deh. Teman, kami anak baju punya cara yang ramah lingkungan untuk menangkap ikan, yaitu dengan cara Bajubi menggunakan panah ikan ini. Gak perlu jauh, cukup di sini juga sudah banyak ikannya. Oh iya teman, teknik menangkap ikan seperti ini dikenal secara turun-temurun dan biasanya diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Jadi, jangan coba-coba kalau kalian tidak jago menyelam ya. Heads, tenang, jangan banyak bergerak dulu. Ini dia ikannya. Satu persatu mulai tertangkap kan? Sudah, jangan banyak-banyak. 11 juga sudah cukup untuk kita bawa ke rumah. Apa pas bahili? Kamu haram sola. Harai kene asamian makai pabarasi. Oh, tangan. Asik, kita akan membuat kuah parende dan tombole nih teman. Ama akan menyiapkan sajian khas dari desa kami nih. Ama memang si jago masak teman. Apapun yang dibuatnya, rasanya pasti luar biasa. Tombole atau singkong kukus kering dibuat dari parutan singkong yang dicampur dengan parutan kelapa tua, garam, dan pala bubuk di dalamnya. Bahannya memang sederhana sekali, tapi tidak dengan proses pematangannya. Sebelumnya, adonan singkong akan dibagi dua untuk rasa gurih dan manis. Kalau membuat yang manis, kita harus mencampurnya dengan parutan gula merah lagi nih. Lalu dibungkus dengan daun pisang seperti ini. Nah, untuk memasaknya kita tidak menggunakan kompor teman, tapi menggunakan bara batu yang memanas setelah dibakar berjam-jam sebelumnya. Kalau panasnya sudah cukup, kita harus matikan apinya dan cepat-cepat memasukkan semua tombolenya di atas batu. Susun bertumpuk-tumpuk agar panas bisa muncul dari berbagai sisi. Ayo tutup lagi, kita kurung panasnya menggunakan karung dan daun-daun di akhir tumpukannya. Proses ini mirip seperti proses mengukus, tapi hasilnya nanti akan berbeda. Air masakan tidak akan menjadi benyek, melainkan padat dan sedikit kering. Sambil menunggu matang, saatnya membuat si kuah parendenya nih teman. Bumbu tumbuk sederhana seperti kunyit, bawang, cabai, gula, dan serai cukup direbus saja. Dan masukkan ikannya. Tunggu saja sampai mendidih
dan siap semuanya. Kayaknya bahuri aku nana mau taang. Syat, 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 hups. Kami tidak berkelahi, teman. Kami sedang melatih jurus-jurus silat kami nih. Kakekku mengajarkan anak-anak di kampung untuk bisa bersilat. Pencak silat yang benar hanya akan digunakan untuk membela diri, teman, bukan untuk menyakiti, apalagi melukai orang lain. Lapolang! Oh, Mai mata bukaya na tombolento, namo taamo mai. menunggu tombole matang memang lama sekali. Tapi jangan sampai kita membuang-buang waktu kita percuma. Asyik, akhirnya jadi juga ya. Ayo, ayo, jangan lama-lama. Nanti bisa gosong makanan kita. Di sini rasanya panas sekali. Selain panas matahari, juga panas dari batu pemanas di sana. Hati-hati juga saat mengambilnya. Jangan sampai terkena kulit. Karena panas batu ini sama seperti bara api. Sudah matang nih tombole kami. Sedap harumnya. Iya, makanan khas dari Wakatobi ini memang jarang sekali dibuat. Dan biasanya akan dibuat mendekati hari-hari besar seperti Lebaran, puasa, dan juga syukuran. Tombole dengan ikan kuah parende memang makanan yang paling lezat di lidah. Gurihnya tombole bercampur dengan asam pedas kuah ikannya. Jadi mau makan lagi dan lagi deh. Ayo, ayo, ayo. Kami sedang bermain estafet. Mirip seperti lomba triathlon. Tiap tim harus berlari, melewati halang rintang, berenang, dan terakhir meluncurkan kapal seperti ini. Siapa yang cepat sampai ke pantai kembali, dialah yang menang. Bermain dengan aktif bergerak seperti ini menyehatkan tubuh loh. Ayo, teman yang di rumah, kita main di luar. Jangan asik dengan gawainya saja ya. Jadi ingat, saat kami bersama-sama membuat kapal dorong ini kemarin. Untuk membuat perahu dorong yang kuat, kita harus pintar memilih serabut kelapa yang mau kita pakai. Pilih serabut yang sudah sangat kering sekali dan tidak terlalu melengkung ya. Seperti ini nih. Karena lengkungannya lah yang akan menentukan seberapa kuat kapal bisa melaju dan bertahan menghadapi gelombang air. Buat setipis mungkin badan kapalnya ya. Serut dengan hati-hati. Karena menggunakan pisau tajam, tidak boleh sambil melamun ya. Nah, kalau yang sedang dibuat ini adalah tiruan dari baling-baling kapal. Hehe. Bagaimana? Cocok tidak? Kalau pakai hiasan ini jadi mirip kapal sungguhan, bukan? Jadi deh. Teman di rumah juga bisa membuatnya. Mengurangi sampah dan memanfaatkan benda-benda di sekitar kita ternyata mengasihkan juga ya. Onggo. Onggo. Ya, onggo, motor morada. Bangun mau, memang aku nak kaiso. Bana, sami si baik.